Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Sukma Auranisa dengan NPM 210043, yang kedua Suci Hairul Munaya dengan NPM 210044, yang ketiga Aisyah Nisfulaili dengan NPM 210052, dan yang terakhir ada Ananda Elmi Amalia dengan NPM 210060. Izinkan kami menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Uji Beda. Pertama, ada pengujian parametrik. Pengujian parametrik lebih kuat dibandingkan dengan pengujian non-parametrik, karena pengujian parametrik menggunakan nilai magnitude dari data, sedangkan pengujian non-parametrik menggunakan jarak atau range atau tanda atau urutan dari datanya. Karena pengujian parametrik menggunakan nilai dari data, maka pengujian ini diterapkan untuk data dengan skala pengukuran interval dan rasio, sedangkan data dengan skala pengukuran nominal dan ordinal ditetapkan pengujian non-parametrik. Pengujian parametrik selain menggunakan data dengan skala pengukuran interval dan rasio, pengujian ini harus memenuhi asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, observasi harus independen, yaitu pemilihan dari sebuah kasus tidak akan mempengaruhi kesempatan kasus-kasus lain untuk dipilih di dalam sampel. Yang kedua, observasi harus diambil dari populasi yang berdistribusi normal dan mempunyai varian-varian yang sama. Selanjutnya, distribusi yang tidak berbentuk kurva normal yang melanggar asumsi normalitas dapat dijadikan menjadi bentuk yang normal dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, dengan melakukan transformasi data. Nah, ini biasanya itu bentuk yang melanggar asumsi normalitas karena bentuknya menceng. Nilai log dapat digunakan untuk menggeser bentuk yang menceng ini sehingga dapat mentransformasikan nilai-nilai observasi data. Yang kedua, trimming adalah memangkas atau membuang observasi yang bersifat outlier. Yang ketiga, jika dengan cara trimming akan kehilangan observasi yang dipangkas sehingga mengecilkan jumlah sampelnya, nah kita dapat menggunakan metode Binzorising, mengubah nilai-nilai outliers menjadi nilai-nilai minimum atau maksimum yang diizinkan supaya distribusinya menjadi normal. Selanjutnya ada pengujian non-parametrik. Pengujian non-parametrik adalah metode statistik yang digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi distribusi tertentu. Nah, ini tuh tidak bergantung pada parametrik populasi dan lebih fleksibel dalam menangani data yang tidak terdistribusi dengan normal. Lalu di sini ada pengujian beda rata-rata satu sampel. Nah, pengujian beda rata-rata yang menggunakan satu sampel ini mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah sampel tersebut berasal dari suatu populasi yang tertentu. Beberapa pengujian untuk pengujian satu sampel diantaranya adalah uji Z atau uji T untuk pengujian parametrik dan pengujian Chi-Qua atau chi-square test untuk pengujian non-parametrik tipe 5/22 nominal dan pengujian runtun atau runtime untuk pengujian non-parametrik tipe data ordinal. Pengujian Z dan pengujian T di sini tuh digunakan untuk menentukan perbedaan signifikan secara statistik antara nilai rata-rata suatu distribusi sampel dengan parameter populasinya yang bertipe parametrik. Nah, tipenya tuh sebagai berikut. T sama dengan mean atau rata-rata dikurangi mu dibagi S per akar dari N atau jumlah observasi dalam sampel. Pengujian Chi-kuadrat atau chi-square test digunakan untuk menguji perbedaan yang signifikan antara distribusi data yang diobservasi dengan distribusi yang diharapkan untuk beberapa kategori. Nah, dalam uji ini kita membandingkan frekuensi observasi dari data dengan frekuensi yang diharapkan jika tidak ada hubungan antara variabel-variabel tersebut. Uji Chi-kuadrat itu cocok digunakan untuk data kategori dan tidak memerlukan asumsi distribusi normal. Lalu di sini ada pengujian runtun. Inilah urutan tanda yang sama dari perubahan-perubahan nilai. Contohnya adalah perubahan-perubahan harga sekuritas yang meningkat diberi tanda positif, lalu perubahan harga yang menurun diberi tanda negatif, dan harga sekuritas yang tidak berubah diberi tanda 0. Pengujian beda rata-rata 2 sampel. Nah, pengujian beda rata-rata yang menggunakan 2 sampel ini dibedakan apakah kedua sampel tersebut independen atau berhubungan.
Lalu pengujian beda rata-rata dua sampel yang independen ini diantaranya adalah diuji dengan z-test atau uji tes atau uji T untuk parametrik dan pengujian chi-kuadrat dan pengujian Mc-Nemmar untuk pengujian non-parametrik. Macam-macam pengujian beda rata-rata dua sampel. Yang pertama, pengujian T dan pengujian Z, dua sampel independen parametrik. Yang kedua, pengujian T dua sampel berhubungan parametrik. Yang ketiga, pengujian chi-kuadrat dua sampel independen non-parametrik. Yang keempat, pengujian MC-Nemmar dua sampel berhubungan non-parametrik. Pengujian T dan pengujian Z, dua sampel independen parametrik. Untuk pengujian parametrik dapat berupa pengujian T atau pengujian Z. Pengujian Z atau Z-test digunakan untuk sampel besar atau lebih dari 30 observasi, atau untuk sampel kecil tetapi berdistribusi normal dengan varian populasi yang diketahui dengan rumus bisa dilihat di layar. Kemudian pengujian T dua sampel berhubungan parametrik. Pengujian T atau T-less untuk dua sampel yang berhubungan adalah menguji beda rata-rata berpasangan antara dua sampel. Pengujian T ini untuk pengujian parametrik. Pengujian MC-Nemmar dua sampel berhubungan non-parametrik. Pengujian MC-Nemmar ini digunakan untuk pengujian non-parametrik dengan tipe data nominal atau ordinal. Pengujian ini biasanya digunakan untuk mengukur nilai sebelum dan sesudah pengukuran untuk subjek yang sama atau yang berbeda tetapi berhubungan. Kemudian, pengujian chi-kuadrat dua sampel independen non-parametrik. Pengujian chi-kuadrat atau chi-square test untuk uji beda rata-rata dua sampel digunakan untuk pengujian non-parametrik dengan rumus dapat dilihat pada layar. Selanjutnya pengujian beda rata-rata banyak sampel. Pengujian beda rata-rata banyak sampel juga dibedakan untuk sampel-sampel yang independen atau tidak independen dan berhubungan. Pengujian ini juga dibedakan antara pengujian parametrik atau untuk tipe data interval atau rasio dan berdistribusi normal dan pengujian non-parametrik untuk tipe data nominal atau ordinal atau untuk tipe data interval dan rasio yang tidak berdistribusi normal. Pengujian ANOVA banyak sampel independen parametrik. ANOVA atau Analysis of Variance adalah pengujian statistik untuk menguji hipotesis nol bahwasannya beberapa populasi mempunyai rata-rata yang sama. Dalam pengujian ini atau pengujian ANOVA ini dapat berupa pengujian ANOVA satu arah dan dua arah atau non-arah. Beberapa kriteria yang harus diperhatikan jika menggunakan ANOVA adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel dependen harus variabel bernilai kontinu. Kedua, sampel data harus berdistribusi normal. Yang ketiga, sampel harus diambil secara random dan populasi-populasinya. Yang keempat, populasi-populasi harus mempunyai varian-varian yang sama. Dan terakhir, kesalahan residu dari masing-masing nilai harus independen atau independence of error. Pengujian terhadap ANOVA menggunakan pengujian F atau rasio F yang membandingkan antara varian antar grup-grup atau between group variance dan varian dalam grup-grup atau within group variance. Perbedaan antara grup-grup ini menunjukkan perbedaan rata-rata antar grup yang juga menunjukkan bahwasannya masing-masing grup memiliki atau mendapat treatment yang berbeda. Sedangkan varian dalam grup-grup atau within group variance menunjukkan deviasi dari masing-masing nilai di grup terhadap nilai rata-rata grupnya. Deviasi ini sering disebut dengan istilah kesalahan atau disebut dengan kata error. Adapun rumus, F sama dengan varian antar grup-grup rata-rata kuadrat between atau varians dalam dikurangi grup-grup rata-rata kuadrat within. Rata-rata kuadrat between sama dengan jumlah kuadrat between atau K-1. Rata-rata kuadrat within sama dengan jumlah kuadrat within atau N-K. Sekian dari kelompok kami. Jika terdapat kurang dan lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.